怎么办？他们差得远，如此急着去送死吗？ Halo guys, masih bersama dengan saya Revios Family 99. Di kesempatan video kali ini Revios akan membahas alur cerita Perfect World episode yang ke-117. Di episode sebelumnya sesampai di Pulau Iblis, si Hao kembali mendapatkan informasi kalau kakeknya melarikan diri ke tanah terlarang. Dan juga menemukan lokasi harta pusaka, yang bahkan pupil ganda tidak bisa melihatnya. Dan Setu yang menanamkan kekuatan hukumnya di bawah tanah yang bisa mengakibatkan ledakan. Bila seseorang berani menggali harta incarannya. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan alur ceritanya, alangkah baiknya bantu channel kami yang sederhana ini dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya pastinya ya guys. Agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru lainnya. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Oke, mari kita langsung saja mulai ke ceritanya, let's go! Di awal cerita si Hao yang masih berada di penjara hitam dan terjadi fenomena badai petir yang bisa menghancurkan apapun yang ada di sana maupun sekitarnya. Hal itu membuat para penjaga bergegas menyegel formasi yang dibuat oleh Setu sebelumnya. Sedangkan si Hao menyelinap dan melepaskan para tawanan dan menyuruhnya untuk pergi. Dan kemudian saat para tawanan akan melarikan diri dihadang oleh para penjaga. Dan baku hatam para penjaga dan tawanan pun terjadi. Meski banyak dari tawanan yang mati tapi tak sedikit pula yang berhasil melarikan diri. Si Hao yang kebetulan melihat Qin Cheng Sang, kemudian langsung menyerangnya dan terjadi baku hantam. Qin Cheng Sang yang jelas bukan tandingan si Hao. Hanya dalam beberapa pukulan saja dia langsung terjatuh. Si Hao pun menanyakan keberadaan kakeknya yang kemudian Qin Cheng Sang bercerita kalau dia bertemu dengan kakeknya dan Ahman di hutan di luar penjara hitam. Kakeknya juga memberi pilnya kepada Ahman. Yang sebenarnya pil itu akan diberikan ke si Hao. Saat mendengarkan cerita Qin Cheng Sang, tiba-tiba para penjaga datang mengelilinginya. Dan salah satu dari mereka berhasil mendapatkan harta pusaka yang mengandung kekuatan hukum petir rumput 5 daun. Serentak mereka menyerang si Hao tapi mereka masih bisa dipukul mundur oleh si Hao. Si Hao yang kemudian menargetkan penjaga yang memegang rumput 5 daun itu, ia langsung terbang menghampirinya. Meski penjaga itu menghindar dan menyerang, tapi si Hao dengan cepat berada di depannya dan menendang tangan penjaga itu. Hingga rumput 5 daun yang dipegangnya terlepas. Kemudian si Hao menyalurkan kekuatannya ke rumput 5 daun itu. Mengakibatkan badai petir kuning menyambar dan memusnahkan para penjaga. Kemudian Setu menghampiri rumput 5 daun yang terjatuh dan langsung melahapnya. Membuat dia mengalami evolusi tingkat lanjut dan memiliki dunia kecilnya sendiri. Tapi dia sengaja menutupinya karena tak ingin menarik perhatian banyak praktisi. Kemudian si Hao melanjutkan perjalanannya menuju tanah berbahaya untuk mencari keberadaan kakeknya dan Ahman. Dalam perjalanan petir yang mengandung kekuatan hukum terus menyambar, si Hao yang tak mau melewatkan kesempatan baik itu. Lalu dia berhenti dan membiarkan dirinya disambar petir. Dia sengaja melakukannya karena ingin lebih memahami hukum petir tersebut. Beberapa saat kemudian dia melanjutkan perjalanannya melewati mercusuar api. Hingga tiba di Sungai Langit, si Hao Teng sengaja melihat praktisi yang ingin mengambil mayat dewa. Karena jika seseorang mendapatkan sisa-sisa dari dewa, ia bisa dikatakan akan mendapatkan warisan yang lengkap. Tapi saat praktisi itu hendak mengambil mayat dewa itu, tiba-tiba melesat 3 bola petir dari dalam sungai ke udara berputar dan kemudian menyerang praktisi itu hingga mati. Si Hao yang melihatnya berasumsi kalau Sungai Langit merasa terganggu dengan kekuatan hukum.
Jadi balik menyerang praktisi itu. Dan dari kejauhan dia juga melihat dua praktisi sedang mengobrol dan berencana pergi ke praktisi Dewa Iblis untuk menguji keterampilannya. Si Hao yang mendengar juga terbang mengikuti mereka dan berharap bisa mendapatkan informasi tentang kakeknya. Dan si Hao yang sedikit terkejut melihat papan pengumuman itu. Karena untuk penangkapan si Zongtian yang dibuat oleh Gunung Bulau. Salah satu praktisi berambut emas di sampingnya keheranan melihat ekspresi si Hao. Dan menanyakan apakah si Hao pernah bertemu dengan orang yang digambar itu. Spontan si Hao mengelak dan beralasan kalau dia penasaran apa yang dilakukan orang itu hingga membuat keluarga Qin Gunung Bulau mengincarnya. Praktisi berambut emas juga merasa keheranan kenapa hadiah untuk menangkap orang itu berlipat ganda. Kemudian praktisi lain menyela kalau orang itu memiliki keturunan yang sangat berbakat dan tak terkalahkan. Dia juga menunjuk batu yang mengukir nama keturunannya yang kuat itu. Kemudian si Hao berspekulasi kalau ini berkaitan dengan orang tuanya yang telah membuat keributan di Gunung Bulau. Praktisi berambut emas juga pernah mendengar kalau prasasti iblis dapat mengembangkan 3 juta praktisi yang bahkan 3.000 negara pun takkan bisa mengembangkan praktisi sebanyak itu. Mengukir nama di batu prasasti saja sangatlah sulit. Dan kemudian banyak praktisi ingin mencoba menguji kekuatan mereka dengan menghantam permata kebiruan. Tapi semuanya lenyap seketika. Hal itu membuat orang takut dan yang ciut nyalinya memilih untuk pulang saja. Dan terakhir giliran si Hao maju dengan segenap kekuatannya. Dia melancarkan pukulan yang menimbulkan getaran di area sekitar. Membuat batu di atasnya dilingkupi aura kebiruan dan memancarkan cahaya keemasan menjulang ke langit. Juga muncul bunga teratai emas beterbangan menuju langit menaiki teratai emas. Si Hao yang berdiri di hadapan puncak prasasti. Kemudian terdengar suara yang memberinya selamat dan menyuruh mengukir namanya di dinding prasasti. Dan kemudian si Hao mulai mengukir namanya. Dan nama yang si Hao ukir muncul di langit dengan ukuran yang sangat besar. Para praktisi yang tadinya pulang langsung berbalik kembali ke prasasti iblis. Karena ingin melihat siapa yang berhasil mengukir namanya. Tapi setelah mereka sampai tak menemukan siapapun di sana. Hanya ada nama ukir saja yaitu Huang yang berarti kaisar. Nama yang si Hao ukir di prasasti iblis membuat kegemparan dan menarik perhatian faksi alam atas. Di lain tempat berbeda kita diperlihatkan ada seorang bertopeng menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan orang yang berhasil mengukir namanya di prasasti iblis. Karena itu merupakan ancaman besar baginya di masa mendatang. Singkat cerita di tempat lain dari atas bukit di kejauhan. Terlihat si Zongtian memperhatikan seorang wanita nenek tua yang merupakan pemimpin berburu Gunung Bulau dan kelompoknya. Wanita itu yang merasa diperhatikan oleh seseorang. Langsung berpindah tempat di atas bukit tempat si Zongtian berada. Tapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Kemudian nenek tua itu menyuruh anak buahnya mencari si Zongtian dan segera membunuhnya di tempat dan film pun selesai. Dan si Hao makin OP aja ya guys. Nah seperti itulah kira-kira alur ceritanya Perfect World episode yang ke-117 ya guys. Dan nanti Revios akan bahas lagi episode selanjutnya atau yang akan mendatang oke. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai selesai. Revios Family 99 pamit dulu. Thanks for watching, bye-bye.